Saya yakin kalau kalian lakuin itu, persentase kalian diterima naik. Halo, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat kalian yang kembali lagi ke channel ini. Saya akan coba sharing beberapa hal yang mungkin bakal berguna buat kalian yang mau interview. Jadi kalau hari ini kalian dapat email dari HRD untuk interview user. Saya mau bagi tips buat kalian, persiapan apa aja sih yang bisa kalian lakukan biar interview kalian tuh berhasil. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja mulai. Yang pertama, normalnya ketika kalian mendapatkan undangan interview user, kalian bakal dihubungin lewat email atau handphone atau by call maksudnya. Jadi email atau telepon. Secara umumnya email tuh wajib banget bakal dikirim ke kalian, itu pasti. Nah kalau telepon tuh kadang-kadang ya ditelepon, kadang-kadang enggak. Tapi kalau pas ditelepon, ada satu kesempatan yang bisa kalian gunakan untuk tanya siapa user kalian. Karena kadang di email tuh nggak dijelasin user kita siapa, cuma interview user doang. Nah kalau di telepon, kalian bisa bercakap atau berkomunikasi dua arah dengan HR ya. Nah, kalian bisa nanya-nanya nih, siapa sih user saya gitu. Contoh, kalian dapat undangan interview user di perusahaan otomotif terbesar di Indonesia contohnya. Nah, di email tuh ternyata nggak ada namanya. Terus tiba-tiba kalian ditelepon sama HRD untuk konfirmasi, kalian bisa datang atau enggak. Nah, di situ kalian bisa tanya. Contohnya tanya gini, permisi Pak, saya mau tanya untuk interview user, nanti user yang akan menginterview saya siapa ya Pak? Kalau boleh tahu. Biasanya HR tuh nggak akan, oh itu rahasia, nggak mungkin saya bagikan ke kalian. Pasti mereka mau share, maksudnya itu bukan suatu hal yang terlalu konfidensial untuk dibagi atau di-share kepada kandidat. Umumnya kalau kalian nanya pasti HRD ngasih tahu. Oh ya nanti kamu akan interview dengan Bapak X atau mungkin Bapak akan interview dengan Bapak Y. Nah, seperti itu. Cari tahu identitas dari interviewer kalian nanti atau user kalian nanti. Bang ini buat apa sih Bang? Kenapa harus cari tahu ini? Nah ini untuk yang di tahap kedua atau tips kedua saya akan jelaskan. Oke, udah tahu, udah paham. Bang, seandainya nih bang, ternyata di telepon enggak. Terus di email juga nggak ada nama usernya. Tuh gimana nih? Caranya, kalian coba cari gambling atau mungkin research atau cari secara pribadi di website perusahaan tersebut. Atau mungkin di media sosial perusahaan tersebut. Dan juga bisa di LinkedIn perusahaan tersebut. Contoh kalian adalah seorang lulusan teknik elektro. Dan kalian melamar di suatu perusahaan. Contoh perusahaan pabrik kertas, Sinarmas atau apa gitu, Sinarmas lah ya. Nah kalian akan melamar sebagai posisi electrical engineer. Nah kalian coba cari di LinkedIn, electrical engineer di Sinarmas, itu siapa aja. Nah dari list yang kalian temui itu, pasti salah satunya bisa jadi itu adalah user yang akan interview kalian. Seperti itu. Oke, ke poin kedua atau tips kedua. Tips kedua ini ada hubungannya dengan tips yang pertama. Kenapa kita perlu tahu siapa user kita. Nah, tips yang kedua, kalau kau udah tahu siapa usermu atau udah tahu kira-kira user kamu siapa, tujuannya kalian bisa mengetahui lebih dalam pekerjaan user kita tuh apa sih keseharian-hariannya gitu atau sehari-harinya gitu. Kalian bisa cari tahu itu di LinkedIn. Nah, LinkedIn tuh media sosial untuk profesional yang sangat recommended banget buat kalian para fresh graduate. Kalian bisa cari informasi apapun di situ. Contoh kalian sudah tahu nama user kalian adalah Bapak Ali contoh. Bapak Ali Wibowo atau Ali siapa Ali Wibowo. Nah, kalian coba search di Ali Wibowo di LinkedIn. Nah, nanti akan ketemu nih siapa aja yang namanya Ali Wibowo yang punya akun LinkedIn. Terus kalian cari tahu mana nih yang perusahaannya itu sama dengan perusahaan yang sedang kalian apply. Kalau contohnya tadi di Sinarmas ya, kita cari Sinarmas, oh ketemu. Nah, biasanya di LinkedIn itu orang-orang tuh naruh job description atau pekerjaan sehari-harinya dia tuh ngapain. Nah, dari situ itu bisa kalian pelajari nih job description-nya calon user kalian. Nah, kurang lebih pekerjaan kalian tuh akan mensupport pekerjaan user kalian itu. Jadi ya nggak jauh-jauh beda job description-nya, cuma mungkin level atau tanggung jawabnya berbeda. Nah, kalian bisa kepo-kepo di situ, kalian bisa cari tahu, oh ternyata Bapak Ali ini kerjaannya ngurusin bagian ini ya. Oh, ternyata pencapaiannya bagian ini ya. Oh, ternyata dia diberi tanggung jawab di bidang ini ya. Nah, kalian bisa cari tahu semua itu yang related dengan
background pendidikan kalian, dan itu bisa jadi persiapan kalian buat interview user. Gitu caranya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan teknikal dari Bapak Ali, kalian bisa jawab dengan bagus. Oke? Itu untuk poin kedua. Nah, untuk poin ketiga, kalau poin ketiga ini sebenarnya udah pernah saya singgung di video sebelumnya ya. Tapi nggak apa, kita bahas lagi. Yang poin ketiga, begitu kalian udah dapat interview user atau panggilan interview user, wajib banget kalian mencari tahu secara detail perusahaan yang kalian lamar dan posisi yang kalian lamar. Contoh, di beberapa kandidat fresh graduate itu cuma tahu secara general. Contoh, tadi lowongannya kan di pabrik kertas nih, Sinarmas. Dia cuma tahu, oh ya pabrik ini lah pabrik kertas Sinarmas. Nggak ada salahnya loh kalian cari tahu perusahaan ini kapan berdiri. Terus itu bisa dilihat di websitenya kan. Terus ekspansinya di bidang apa aja. Apakah pabrik kertasnya tuh bisnisnya dari hulu ke hilir, maksudnya dari tanaman sampai ke kertas atau gimana, kalian bisa cari tahu. Terus kira-kira customernya siapa sih? Bisnisnya jalannya gimana sih? Kertasnya dikirim via apa sih? Nah, produk kertas tuh seperti apa? Nah, penting banget kalian cari tahu semua informasi itu. Jadi biar kalian tuh nggak kosong. Karena kalau kalian punya banyak informasi, nanti ketika pas interview, ketika diajak ngobrol, itu kalian lebih nyambung gitu loh. Itu untuk perusahaannya. Yang kedua, posisi. Nah, posisi ini penting banget untuk persiapan interview user. Karena based on pengalaman pribadi, interview user tuh kebanyakan nanyain technical. Jadi kalian perlu banget nyari info apa aja sih kerjaan yang bakal saya lakuin kalau saya keterima di sini. Caranya gimana bang? Sama, cari di LinkedIn. Jadi di LinkedIn itu udah ada banyak. Kalian tinggal search Sinarmas Electrical Engineer. Itu udah orang, mungkin ada 5 atau 7 orang yang posisi itu. Kalian tinggal baca job desk mereka tuh apa aja, ya kalian pelajari itu. Oke? Itu yang ketiga. Satu, kalian cari identitas user kalian. Kedua, begitu kalian tahu identitas user kalian, kalian cari tahu di media sosial, khususnya LinkedIn, job description-nya yang ditulis di profilnya user kalian itu apa. Nah, kalian pelajari di situ. Yang ketiga, pahami posisi kalian dan jenis perusahaan yang kalian lamar. Jadi pelajari banyak itu. Nah, yang berikutnya, yang 4, ini general banget. Maksudnya, saya yakin kalian atau setiap orang yang lihat video ini pasti tahu tahap attitude umum ketika interview. Yang pertama, kalian harus datang on time, jangan sampai terlambat. Terus yang kedua, kalian biasakan atau usahakan pada saat interview menggunakan bahasa yang baku dan penggunaan bahasa Inggris juga, karena kadang perusahaan multinasional atau nasional yang lumayan cukup gede itu pakai bahasa Inggris. Jadi prepare banget untuk hal itu. Yang ketiga, cari tahu lokasi tes interview sebelum berangkat. Kalau saya biasanya cari di Google Maps. Jadi saya berangkat hari A tuh nggak jadi sebuah masalah. Tapi beberapa kalau emang kalian buta daerah tuh, wah nggak tahu banget nih, saya sarankan datang H-1. Jadi biar kalian nggak bingung nyari tempatnya. Itu aja hal-hal yang pernah saya lakukan ketika interview user, yang pernah saya persiapkan ketika interview user. Dan saya yakin kalau kalian lakuin itu, persentase kalian diterima naik lebih daripada sebelumnya kalian nggak lakuin hal itu. Oke, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.